Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan renungan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nas renungan bagi kita tertulis dalam Lukas pasal 22 ayat 35 sampai 36a. Lalu ia berkata kepada mereka, "Ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa?" Jawab mereka, "Suatu pun tidak." Demikian firman Tuhan. Yesus mengutus dengan cukup. Jemaat yang baik hati, nas ini adalah percakapan waktu perjamuan malam. Menjelang Yesus akan memulai atau memasuki masa penderitaannya. Di percakapan perjamuan malam itu, ternyata terjadi pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Ini yang mengawali percakapan mereka pada perjamuan malam. Dan satu perikop ini, Yesus sedang memantapkan hati mereka tentang kepenuhan hati mereka dalam mengikut Yesus. Apakah mereka tetap setia kepada Yesus? Dan Yesus juga ingin membentuk komitmen besar bagi mereka ketika Yesus yang mereka lihat itu datang sebagai Tuhan dan Raja mereka, bahwa Yesus itu harus mati di kayu salib. Apakah mereka tetap setia kepada Yesus sebagai Tuhannya? Ini yang menjadi dasar percakapan waktu perjamuan malam. Dan Yesus pun menjawab pertengkaran di awal percakapan itu dengan mengatakan, bila mereka yang ada di tempat itu duduk makan dan ada yang melayani, Yesus bertanya, siapakah yang lebih besar dari antara dua pilihan itu? Yang duduk makankah atau yang melayani? Tetapi Yesus menjawab, "Aku akan ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan." Artinya Allah menginginkan kita untuk mengikut atau diutus Yesus supaya menjadi pelayan yang setia, yang bersedia melayani bukan untuk dilayani. Inilah komitmen dasar dari pelayanan murid-murid Yesus dan kita yang ikut menjadi murid-murid Yesus pada masa kini. Kemudian dilanjutkan kembali percakapannya tentang Simon. Bagaimana Petrus pada masa penyaliban Yesus membawa atau memikul kayu salib. Yesus mengatakan, "Hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku." Ini adalah pertanda bagi Petrus di mana letak kesetiaannya ketika melihat Yesus harus memikul kayu salib yang sebenarnya bukan menjadi beban bagi dia karena Yesus tidak berdosa. Tetapi Simon menunjukkan kepribadiannya yang tidak sepenuhnya setia kepada Yesus karena ia menyangkal Yesus sebab ia mengenal siapa Yesus di dalam kehidupannya. Kemudian dilanjutkan kembali, itulah yang menjadi nas firman Tuhan kita saat ini. Dikatakan, ketika aku mengutus kamu dengan pundi-pundi, bekal dan kasut. Kata pundi-pundi, bekal dan kasut merupakan segala sesuatu kebutuhan pokok bagi kehidupan setiap manusia. Tetapi penekanan Yesus adalah setiap orang yang mengikut Dia tidak akan berkekurangan. Yesus
akan mencukupkan segala kebutuhan yang perlu bagi setiap pengikutnya, asalkan kita mau percaya. Yesus tidak akan membiarkan kita hidup menderita bila kita memohon dan terus setia, karena Dia adalah sumber kekuatan yang sejati. Dalam nas ini mereka tahu untuk menjawab pertanyaan dari Yesus yang berkata kepada mereka para murid-murid, "Ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa?" Mereka menjawab, "Suatu pun tidak." Mereka sadar bahwa sebagai pengikut Kristus, Allah tetap memberikan apa yang perlu di dalam kehidupan murid-muridnya. Allah tahu apa kebutuhan yang dibutuhkan oleh murid-murid Yesus, sehingga mereka dicukupkan dan mereka sadar suatu pun tidak. Bila demikian, tidak ada dasar bagi murid-murid Yesus dan bagi kita sebagai pengikut Yesus masa kini untuk mau bertolak dari pengajarannya, dari setiap hal yang boleh kita dengarkan sebagai renungan setiap hari. Tetaplah setia, yakinkan dirimu hidupmu akan cukup, dan biarlah hidupmu penuh dengan rasa puas. Ini yang menjadi dasar kita untuk hidup bersyukur, karena rahmat Tuhan tidak pernah berkesudahan. Tetaplah setia mengikut Dia dalam keadaan sakit atau sehat, dalam keadaan untung atau rugi, dalam keadaan suka maupun duka, karena Allah tidak pernah membiarkan kita. Allah setidak-tidaknya memberikan kekuatan bagi setiap pengikutnya yang setia bersandar kepada Dia. Yakin untuk makan minummu pun hari ini Tuhan akan mencukupkan. Bersyukurlah dan terus memberitakan namanya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengarkan. Biarlah firman-Mu meneguhkan hati kami bahwa kami akan dilimpahkan berkat yang daripada-Mu, kesehatan, makan minum, dan juga Engkau menguatkan hati dan pikiran kami melakukan aktivitas kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati.